Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zai Olak Sakti Putra II. Di sini saya akan mempresentasikan dari kelompok saya yang dengan judul yaitu analisis sentimen publik terhadap kebijakan campuran etanol 10% pada BBM di Indonesia menggunakan metode TF-ITF dan SVM. Dan di sini yaitu kelompok saya yaitu terdiri dari pertama ketuanya yaitu Fikri Lukman, terus Adi Perwira Perdana, Muhammad Rizky Eko Juliano, Kolpin Antana Faza, dan saya yaitu Zaya Olak Sakti Putra II. Dan ini daftar isinya seperti abstraksi, latar belakang, dan tujuan proyek. Yaitu pertama yaitu abstraksi. Aplikasi ini merupakan sistem interaktif untuk analisis sentimen komentar YouTube dengan memadukan metode lexicon based dan machine learning TF-ITF plus SVM. Pengguna dapat mengunggah file CSV berisi komentar, kemudian sistem melakukan pre-processing testing, lalu yaitu meliputi case folding, pembersihan karakter, tokenizing, stop word file format, dan stemming. Itu selanjutnya yaitu latar belakang. Pada latar belakang ini yaitu pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan menggunakan etanol 10% atau E10 sebagai campuran bahan bakar dengan tujuan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan menekankan emisi karbon. Kebijakan publik seperti ini menimbulkan beragam tanggapan dari masyarakat, baik merupakan kritik, dukungan, maupun opini lainnya. Salah satu media yang banyak digunakan untuk mengekspresikan pendapat adalah YouTube. Melalui komentar pada video terkait kebijakan tersebut, banyaknya komentar yang masuk membuat analisis manual menjadi sulit, memakan waktu, dan rentan terhadap bias. Oleh karena itu dibutuhkan metode otomatis untuk menganalisa sentimen agar pihak terkait peneliti atau pembuat kebijakan dapat memahami persepsi publik dengan lebih cepat dan akurat. Melalui analisis sentimen, komentar dapat dikategorikan menjadi positif, negatif, atau netral. Sistem ini memadukan metode lexicon based untuk atau labeling awal dan machine learning dengan TF-ITF untuk ekstrak fitur teks serta SVM atau dengan nama yaitu support vector machine untuk klasifikasi sehingga mampu memproses komentar secara efisien dan andal. Aplikasi ini yang dikembangkan bersifat interaktif, memungkinkan menggugah file CSV komentar, menganalisis sentimen, dan menampilkan hasil dalam bentuk tabel, pie chart, persentase sentimen, dan matrix box, serta menyediakan opsi untuk mengunduh hasil analisis. Dan demikian aplikasi ini membantu peneliti membuat kebijakan maupun pihak terkait lainnya dalam memahami opini publik terhadap kebijakan E10 secara cepat dan berbasis data. Lalu tujuan proyeknya yaitu pertama, membangun aplikasi interaktif yang dapat menganalisis sentimen komentar YouTube terkait kebijakan etanol 10% secara otomatis. Yang kedua itu mengimplementasikan pre-processing teks lengkap termasuk case folding, cleaning, tokenizing, stop word removal, dan stemming agar data komentar siap untuk dianalisis. Yang ketiga yaitu mengklasifikasikan komentar menjadi kategori positif, negatif, dan netral menggunakan metode lexicon based serta machine learning berbasis TF-ITF dan SVM. Menyajikan hasil analisis secara visual dan informatif berupa tabel komentar, pie chart, distribusi presentasi, sentimen, dan matrix box. Mempermudah menggunakan mengunduh hasil analisis dan format CSV sebagai dokumentasi atau bahan evaluasi lebih lanjut. Selanjutnya itu deskripsi sistem, yaitu sistem analisis sentimen komentar YouTube ini dikembangkan berbasis web menggunakan framework Streamlit dengan
dengan tujuan mengklasifikasikan opini publik terhadap kebijakan campuran etanol 10% atau E10. Sistem bekerja dengan menerima input berupa file CSV komentar YouTube, kemudian melakukan tahap pre-proses teks yang meliputi scaffolding, pembersihan teks, dan penghapusan stopword. Selanjutnya, data komentar diberi label sentimen secara otomatis menggunakan pendekatan leksikon Bayesian sebagai data latih, lalu otomatis menggunakan pendekatan leksikon, lalu diekstraksi fitur-fiturnya menggunakan metode time frequency inverse document frequency atau TF-IDF. Proses klasifikasi sentimen dilakukan menggunakan algoritma support vector machine atau SVM untuk mengelompokkan komentar ke dalam 3 kelas, yaitu positif, negatif, dan netral. Hasil analisis ditampilkan dalam bentuk tabel dan visualisasi pie chart pada dashboard interaktif, serta dapat diunduh menjadi kembali dalam format CSV untuk keperluan analisis lanjutan. Selanjutnya yaitu alur sistemnya. Yang pertama yaitu kita mengupload file CSV-nya seperti yang isinya komentar YouTube, lalu di processing test, yaitu pertama itu di scaffolding, cleaning, terus lalu di tokenizing dan stopword reformer, lalu di stemming. Selanjutnya itu dengan memberi label atau label leksikon untuk memilah dari komentar YouTube yang positif, negatif, dan netral. Lalu selanjutnya itu trend model TF-IDF dan SVM, itu digunakan untuk yang belum memiliki model. Lalu selanjutnya yaitu predict sentiment, yaitu untuk menambahkan komentar barunya. Lalu dan hasil akhirnya yaitu terdiri dari tabel komentar, pie chart sentiment, matrix box, lalu download hasil CSV-nya. Dan ini hasil dari implementasi aplikasi yang kelompok kita buat. Yang pertama yaitu kita mengupload CSV komentar YouTube-nya. Terus lalu akan terpilah seperti seperti ini akan menunjukkan langsung tabelnya seperti ini. Dari sebelumnya itu, dan ini yaitu distribusi sentimennya yang terdiri dari positifnya yaitu 3,3%, negatifnya yaitu 62,2%, lalu netralnya yaitu 90,5%. Terus sebelumnya yaitu komentarnya terdiri dari 9.234 komentar, lalu dianalisis seperti ini dan keluarnya seperti komentarnya positif yaitu 3,3% seperti saya sebutkan sebelumnya. Lalu sebelumnya itu seperti TF-IDF dari PPT sebelumnya. Jika belum model akan melakukan training otomatis dari leksikonnya. Jika berhasil maka disimpan dan bisa dibuat dan disimpan. Lalu hasil analisisnya seperti tabel seperti saya jelaskan sebelumnya seperti ini, dari nama-nama akun-akun lainnya. Terus selanjutnya yaitu analisis dan kesimpulannya, itu dari
Dari analisis dan kesimpulannya yaitu data komentar itu mengenai kebijakan etanol 10% atau E10 itu dianalisis dengan kombinasi metode leksikon, Bayes dan machine learning TF-IDF SPM. Setiap komentar akan diproses selalu tahapan pre-processing tahapan pre-processing meliputi scaffolding, pembersihan teks, tokenizing dan penghapusan stop word, dan stemming. Kemudian diberikan label awal menggunakan kamus kata positif dan negatif. Selanjutnya yaitu model TF-IDF plus SVM-nya yaitu diberi memprediksi sentimen komentar menjadi kategori positif, negatif, dan netral. Hasilnya menunjukkan bahwa komentar netral mendominasi dengan seperti sebelumnya yaitu tadi sebelumnya berapa ya? 90,5%. Lalu komentar negatifnya sebesar yaitu sekitar bisa dikira-kira jadi 7,9%, dan komentar positifnya hanya 2,57, menandakan sebagian besar komentar bersifat informatif atau netral, sementara sebagian kecil mengekspresikan kritik atau dukungan terhadap kebijakan etanol atau E10 ini. Hasil analisis disajikan dalam bentuk tabel, komentar pie chart, presentasi, dan metric book sehingga memudahkan pengguna memahami opini publik dengan cepat. Lalu sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.